Isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Apa yang dimaksud dengan implementasi strategi? Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Implementasi strategi disebut juga sebagai tahapan dari tindakan manajemen strategi. Faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategi. 1. Kebijakan. 2. Alokasi sumber daya. 3. Manajemen konflik. 4. Kecocokan struktur dan strategi. 5. Restrukturisasi dan reengineering. 6. Gaji dan strategi. Sifat alami dari implementasi strategi. Faktanya, untuk setiap strategi yang telah direncanakan, implementasi yang baik atas strategi tersebut hanya menghasilkan keberhasilan sekitar 10% atau kurang. Hal ini dikarenakan kegagalan dalam melakukan segmentasi pasar yang baik, terlalu memperhatikan kebijakan akuisisi baru, dan tertinggal jauh dari para pesaing dalam lead bank. Implementasi strategi berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manajer pabrik, manajer divisi-divisi, manajer departemen-departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Isu-isu pemasaran. Isu pemasaran yang meningkatkan kepedulian pada konsumen di saat ini merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan perusahaan untuk mengikuti pergerakan seseorang di internet, bahkan mampu mengidentifikasi seseorang berdasarkan nama dan alamat email. Ada dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategis dan merupakan kontribusi pemasaran paling penting pada manajemen strategis. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya 3 alasan utama. Pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Yang terakhir, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Variabel yang kedua adalah penempatan produk atau position product. Position merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibanding dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam position product. Yang pertama, pilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta position produk berdimensi dengan kriteria yang spesifik di setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk dan jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadrat. Yang keempat, identifikasi area-area dalam peta position di mana produk dan jasa perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Beberapa aturan dalam menggunakan position product sebagai alat implementasi strategi. Yang pertama, lihatlah pada area yang belum terisi atau relung yang masih kosong. Peluang terbaik bisa jadi adalah segmen yang belum terlayani. Yang kedua, jangan menetapkan segmen secara tumpang tindih untuk menghindari suboptimasi akibat mencoba melayani lebih dari satu objektif. Yang ketiga adalah jangan melayani 2 segmen dengan satu strategi yang sama. Biasanya, suatu strategi yang berhasil pada satu segmen tidak bisa digunakan begitu saja di segmen yang lain. Yang keempat, jangan memosisikan diri di tengah-tengah peta, karena tengah
biasanya menunjukkan strategi yang digunakan tidak dijalankan dengan jelas untuk membedakan karakteristik yang ada. Strategi position product yang efektif memenuhi dua kriteria. Di antaranya adalah yang pertama, secara unik membedakan perusahaan dalam persaingan tersebut. Yang kedua, membawa konsumen untuk mengharapkan pelayanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau biasa diberikan konsumen. Dan seharusnya perusahaan tidak membuat ekspektasi yang melebihi ekspektasi yang bisa atau akan diberikan.